Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik dan tetap hasilkan cuan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang akan membagikan dividen interim ya. Berapa besaran dividennya, kemudian saham apakah ini? Saham ini adalah SMMT ya, atau Golden Eagle Energy Tbk, emiten batubara. Berapa besaran dividennya, kemudian kapan jadwal pembagian dividennya? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke beritanya. Untuk beritanya ini melalui marketbusiness.com ya. Saham Golden Eagle atau SMMT tebar dividen lagi senilai 47 miliar ya. Ini beritanya baru tanggal 30 November 2022 jam 4 ya. Jadi cukup baru, kita bisa cek di sini bahwa emiten batubara PT Golden Eagle Energy Tbk atau SMMT menjadwalkan pembagian dividen interim sebesar 47,25 miliar rupiah yang akan dilakukan pada tanggal 13 Desember 2022 ya. Berdasarkan keterbukaan informasi pada laman Bursa Efek Indonesia, emiten berkode saham SMMT ini akan membagikan dividen interim kedua ya untuk tahun buku 2022 sebesar Rp15 per lembar saham. Jadi dividennya yaitu 15 lembar rupiah per lembar saham. Ya. Kemudian pembagian ini didasari oleh rapat direksi dan dewan komisaris pada tanggal 25 November 2022 memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim kedua. Jadi sudah 2 kali pembagian dividen interim ya untuk SMMT. Ini juga didasari karena kinerja dari emiten batubara ya, kenaikan harga batubara membuat labanya dari emiten-emiten saham batubara ini mengalami peningkatan luar biasa sehingga amat dimungkinkan untuk pembagian dividen. Bahkan untuk SMMT ini sudah 2 kali ya, seperti itu. Kemudian berapa sih rasionya kalau dibandingkan dengan harga hari ini yaitu tanggal 30 November itu di kisaran 730, maka yieldnya itu 2,05% ya. Jadi dividen payout rasionya itu 16,7%. Jadi sebenarnya relatif besar ya, 2%-an seperti itu. Walaupun tidak kalau dibandingkan dengan dividen-dividen yang lain mungkin ada yang 9% ITMG seperti itu atau bahkan ada yang 5% ke atas ya. Relatif lebih kecil. Cuman kalau berkaca seperti dividennya BBCA setara dengan 1% kurang ya, seperti itu. Jadi ini relatif besar untuk saham-saham second liner ya, seperti itu, atau bahkan third liner. Nah, kapan sih jadwal lengkapnya untuk pembagian dividen interimnya? Untuk update dari pasar reguler dan negosiasi yaitu tanggal 7 Desember 2022. Ex-date yaitu 1 hari setelahnya yaitu tanggal 8 Desember 2022. Untuk pasar tunai, come date-nya atau juga recording date itu bertepatan tanggal 9 Desember 2022. Untuk ex-date yaitu tanggal 12 Desember 2022. Ya, kemudian pembagiannya itu di tanggal 13 Desember 2022. Jadi cukup clear ya. Come date-nya, ex-date-nya seperti itu. Kemudian kita kembali ke chartnya ya. Untuk SMMT hari ini seperti yang tadi saya singgung bahwa penutupannya di level 730 ya. Sebenarnya candlenya kurang bagus. Kenapa? Karena dia gap up tetapi dia ditutup terkoreksi. Ya, walaupun opening hari ini atau penutupan hari ini dengan
penutupan kemarin atau openingnya kemarin ada gap up ya. Penutupan kemarin dengan opening hari ini tidak sama ya, atau ada gap up, tetapi sayangnya ditutup dia mengalami koreksi, tetapi candle merah tetap masih plus 2,82%. Apakah menjadi awal yang baik untuk SMMT? Kalau dilihat posisinya jelas dia tidak lagi uptrend ya, masih cenderungnya sideways seperti itu, dalam range cukup lebar ya, antara 600 sampai dengan level 1000. Mayoritas masih di kisaran 750-an ya, sampai dengan level 800 bahkan 900 di area sana. Kalau dilihat volumenya jelas dia mulai relatif mengecil ya, dibandingkan pada waktu dia happening ya, kenaikan cukup tinggi di bulan Maret, April ya, di daerah-daerah sana. Kalau dilihat posisinya sekarang volumenya relatif mengecil. Kemudian garis MACD jelas ini mulai mengarah atau mulai sideways ya, seperti itu. Kemudian garis EMA 50-nya ada di 745, kemudian EMA 200-nya ada di 715, cukup berdekatan, jadi dia masih dalam range sideways ya, cenderungnya sideways. Buat teman-teman, apakah worth it untuk dapatkan dividennya, itu bergantung ke teman-teman ya. Apakah teman-teman melihat bahwa masih ada potensi untuk saham SMMT ya? Kalau saya bisa membantu teman-teman, menurut saya selama dia masih berada di atas level 600 ya, di level 600 ini support yang sudah diuji ya, di sini masih berada di atas level support 600, masih besar kemungkinan dia masih sideways ya. Mungkin rehat ketika setelah kenaikan cukup tinggi bahkan sampai menyentuh level 1000-1200 ya, dia dikonsolidasikan dulu, merehatkan dulu, disertai dengan volume yang relatif kecil ya, seperti itu. Tetapi kalau dia breakdown dari level 600 itu ada tanda-tanda besar bahwa dia mulai downtrend kembali ya. Tinggal teman-teman bisa pastikan atau konfirmasi ke EMA 50 dan EMA 200 ya. Apabila EMA 50-nya memotong EMA 200, jelas dia ada tanda-tanda downtrend. Seperti itu. Kita coba bantu cekkan ke broker summary-nya ya untuk SMMT. Ini saya coba cekkan SMMT tanggal 28 sampai tanggal 30 ya. Dengan value net ini ada sedikit distribusi ya, oleh EP, YP, NI, YB, dan aset. Sedangkan yang nampung ada PD, RG, RB, XL, XC, seperti itu ya. Rata-rata yang nampung di 720-an ya, paling murah RB 710 ya. Jadi posisi 720-an dengan sekarang 730-an sudah floating profit walaupun masih tipis ya di SMMT, seperti itu. Nah, apakah worth it untuk dapatkan dividennya? Kalau menurut saya cukup worth it ya, selama masih berada di atas level 600. Apakah nanti ada potensi dividen trap? Kalau dilihat dari dividen yield-nya yang 2%-an ya, maka besar kemungkinan dia tidak akan ada gap down parah ya, atau ditutup langsung ARB seperti itu. Jadi kemungkinan dia akan koreksi iya, tetapi tidak akan separah dia langsung tutup ARB seperti itu. Jadi teman-teman masih bisa pantau. Apalagi jadwalnya cukup singkat ya, tanggal 6, tanggal 7, kemudian pembayarannya tanggal 13. Jadi cukup singkat, teman-teman bisa pantau dalam minggu-minggu itu ya. Bagaimana buat teman-teman? Apakah teman-teman mendapat untuk dapatkan dividennya? Silahkan komen di kolom komentar ya. Feel free for comment ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih.